Pak, cinta sejati yang ada saat itu adalah kisahnya Zainab binti Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haula wala quwwata illa billah. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati dan kita sayangi Ustadzuna Kiram, Akhinatillah, Ustadz Syarifuddin, kemudian tokoh kita atau tokoh masyarakat kita di sini, juga Haji Pandi serta para jamaah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini Kamarian Salasa, hari ketiga daripada hari raya ketiga kan? Nah ya, bagi nambah hari raya satu ya Allah, hari keberapa? Nah, hari keempat lah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bahwa pertemuan kita ini senantiasa diberikan Allah kebaikan yang banyak, keberkahan, dan mudah menjadi pahala bagi kita dan pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, para keluarga, para sahabat, para baik ummi zaman. Minta maaf ulang dalam berdatang. Kita mbak asar waktunya biasanya sebelum asar setelah kadang-kadang lah, karena hari ini ulun menggantikan aturannya Ustaz siapa? Ustaz sukses Al-Mahdi. Nah, kemungkinan berhalangan jadi ulun menggantikan kada apa Allah. Ban sirap hari ini. Allah luar biasa. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa membawakan kebaikan kita. Mudah-mudahan ulun dapat mencari ilmunya dan biar juga mendapatkan manfaatnya. Amin. Apa mungkin anak kita kisahkan hari ini kadang menyambung lawan materi yang tadi dulu setelah jadi lapas itu karena berjudul. Ulun juga jarang silaturahim ke sini, minta maaf. Aturannya ulun ini rahat ke sini karena ampun wilayah tapi karena tadi bang kita ini kebanyakan wilayah ujung yang perlu didatangi, maka biasanya muka sauranganan kada dua mayuan waktunya. Ya tadi banyak saudara-saudara kita, mualaf kita yang ada di penghujung benua nih, yang paling bimbingan. Cuma tenaga bubuhan dia ini terbatas. Nah, jadi keterbatasan itulah olah kadang-kadang kita kada seimbang lawan orang. Kalau kita banding lawan orang, mau orang lain lebih lorok benar ya udah. Nah, maka tetapi mudah-mudahan bahwa ini kadang mengulah itu jadi orang yang pesimis, jadi orang yang mudah kayak kada semangat, tapi malah menambah bahwa di dalam Al-Quran kita ini ada semangat yang luar biasa dalam masalah memahami atau mendalami keagamaan.
Kemudian daripada itu program Nangaran ILPMDT ini adalah sebenarnya bukan hanya membina tapi juga melindungi, karena saat ini yang aliran-aliran yang kada mengaruan tuh, yalah ajaran-ajaran yang menyimpang tuh, itu kalau di kota atau di benua itu kada kau tumbuh, karena di situ secara umum orang berpengetahuan beritaan, orang mengaji bujur-bujur kayak itu nah. Maka nang nyaman berkembang tuh di aliran nakak itu adalah kapelosok, kabunjuk-bunjuk yang di situ kalau masalah keagamaannya kurang semangatnya, kurang mengaji itu ya tadi sedikit bermasalah lah, terutama karena aktivitas atau gawian kita nih kebanyakannya full di Padang, di gawian makin mulai mendulang, ya Allah Bang Ayu tuh kada kawan setang harian bulik misalnya. Ya kalau lah habis di jalan aja mentang hari gurik makanya menyinso. Ya kalau sedang perjalanan jauh, nah maka full seharian. Nah jadi karena keadaan itulah maka tadi pendalaman atau kita pemahaman keagamaan kita tuh kayak kada seimbang. Karena bagi orang yang pemahaman agamanya masih lama, masih bermasalah, yalah sembahyang 5 waktu itu kayak beban, kayak berat bener. Ya kalau coba misalnya menyahan samin, mulai nih pasar nih, menyahan ke rumah DI nih misalnya ya Allah hakon menyahan samin aku daripada disuruh sembahyang. Ya kalau sambil sekali aja kan, sambil juhur lah lah, ya Allah, lah ngangkat samin sebentar ke situ nah, padahal samin setengah pikul, kira-kira hakon mengangkat samin pada sembahyang, kenapa? Karena sama membujurakan lawannya. Kenapa? Karena sembahyang itu bukan berat di beban, tapi berat di hati. Nah yang berat di hati ini ya, mungkin rindu di hati berat teman. Rindu berat sudah. Iya, mawar, jadi jerawan, jadi biso. Jadi biso nah, ya tadi Bang, sembahyang itu berat benar. Ya kalau berat daripada samin ternyata. Kenapa? Karena bebannya itu bukan di awak, tapi bebannya di hati. Maka orang-orang yang tertentu aja nang bawa sembahyang kok ada merasa beban. Nah jadi gak ada sembahyang. Nah salah banyak alasan tuh, ulir lah, ya kalau aur lah, salah banyak itu ada kauber lah. Padahal apa intinya berat. Nanti hakun kita bergawian berat daripada sembahyang. Nah itulah pakai agama nih. Lalu ya ada nang praktis deh. Pindah samian di jamak kalau bahasa anunya tuh. Di jamak kayak orang dulu bepergian ya Allah. Nah pas benar lawan kehendak umpartai, maka orang tuh biasanya pengajarannya secara logika aja, artinya pas benar lawan pemikiran kita tuh. Oh bujur nah ini nah, menurut dahulu tuh parah. Dari mana ini nah iya nah, pinata praktis, pinata saya cocok lawan apa? Cocok lawan hawa nafsu ternyata masyaallah. Itu nih yang penyakit kita ini nih. Lalu ada yang mempelajari kisah ilmu makrifat lah. Ya kalau yang merangkum ini nah, makrifat nah ringkas, kada sana mengaji ke mana-mana, kada sana ke Martapura, kada sana ke luar daerah, di sini aja kan. Mengaji kan 7 tahun ya cukup. 7 tahun dia mengaji. Lawas julak 7 tahun nih, berapa kali julak sebulan? Sekali sebulan 7 tahun. Masya Allah. Sakti nih bila keluarnya ya Allah. Orang sekolah di Martapura tuh pian, ya Allah nang mulai jurmiyah, mulai Abu Talibin, ya Allah mulai nama Badi Fikhiyah, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Sarabu itu mulai berjenjang. Sehari itu kurang lebih 12 mata pelajaran full, mulai bisukan sampai tang hari, kena sambung pulang mulai ke asar maghrib, kena maghrib isya pulang, kan 10 tahun je guru ujur sama bahari hanyar kawai kamu tuh di lapas, hanyar kamu baca kita 10 tahun minimal.
Nangka itu tuh dia amun nang sakali sabulan pada 7 tahun sabulan sakali tuh ketanahan sawat. Ya kalau jangan kan nang pelajaran tuh benih aja tuh nggak sabulan sekali aja kada jadi benih. Nah itu tadi. Jadi oleh karena itu ialah program Makai LPMDT ini meskipun pindah tapi kelihatan bang setelah artinya manfaat itu pada benar cuma paling kada ada ikhtiar kita, bukti kita hendak memelihara umat ini dari nang segala merusak ialah melecehkan, menistakan daripada keagamaan kita beritakan. Ada munnya ada ulama nang melihatkan munnya ada kita bisa guru nyaman benar. Kita nih bisa guru, apalagi luar nyamannya. Bila guru kayak itu, ya udah. Sekarang kita yakin guru kita tuh bujur. Terutama karena guru kita tuh adalah orang yang ketika menuntut ilmunya atau memang sini daripada orang yang menuntut ilmu, orang yang ilmu itu musalsal ngarannya, muktamad, muktabarah kitab-kitabnya, kadang tak luput. Kita nih tadi melihat UAS sampai ini 4 UAS. Karena Ustaz Ali Hidayat di mana? Keandakan kita nih yang kalau satu umat berubah. Nah oleh karena itu tadi maka guru-guru kita yang ada nih nang dilepas yang dai itu sudah dapat rekomendasi jadi kita sudah dapat ijazah bahwa keilmuan mereka itu kawan diperpegangi kada betah luput mun soal berbeda iya nyata bang berbeda kayak ulun kan jelaskan kan tak bandingkan guru-guru lain kan berbeda tapi perbedaan tadi kada maulah salah jalan. Perbedaannya hanya masalah furu'iyah, pemahaman fikih, munsur al-aqidah tetap sah. Nah kayak itu ditanya. Ini mudah-mudahan meskipun jarang bertemuan ya Allah, tapi sekali ada kegiatan masuk kayak itu nah ini nih maulah supaya keimanan kita yang kuat, kemudian ukhuwah kita sebagai orang Islam kuat karena nangaran orang Islam tuh iya dasarnya tuh al muslimu man salimal mar'u min lisanihi wa yadihi. Nangaran orang Islam tuh iya di lingkungan itu orang kada merasa terganggu oleh lidahnya, ucapannya, orang kada merasa terganggu lawan perbuatannya. Iya orang Islam. Jadi orang Islam tuh di mana aja berguna pasti maulah lingkungan nyaman. Tapi ketika orang Islam nih bagaimana misalnya di lingkungan muslim kayak gitu orang tuh mau muaran aja dalam seorang karena kelakuan seorang pada marga agama ini berjualan menguni orang ambil lupa menguni orang ya kalau sarabannya orang dibunguli diikari gitu ya Allah berangkat sama presiden nah ikari ya Allah kada tahu juga sih dia lagi nah itu nama ulah kenapa Islam itu kada berkembang padahal dakwah Nabi SAW adalah dakwahnya bilhal ngarannya dakwah dengan tingkah laku kada ucapan sini kada ucap-ucap kadang-kadang tapi orang tertarik menarik malah dan di situ nang luar biasanya kenapa jadi orang banyak memeluk Islam nang turun ayat nang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saat itu orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam bukan karena dirayu, dipaksa, tapi karena melihat bahwa di dalam ajaran Islam itu ramai, dalam ajaran Islam itu memudahkan. Iyalah, kemudian lagi napa saling menghargai, perbedaan itu kada jadi masalah. Mungkin kalian pernah mendengar kisah Zainab binti Rasulillah. Jadi Nabi itu ada bisin anak ketika berumur 30 tahun Nabi si anak ngarannya Zainab. Jarang kita mendengar kisah anak Nabi itu siapa? Fatimah. Ya Allah. Ada Zainab binti Rasulullah SAW kawin dengan seseorang. Iyalah. Nang zaman itu belum Islam lagi kan Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Maka saat itu ketika Nabi SAW diangkat jadi Rasul, Zainab ini langsung ikut Nabi, sedangkan laki ini kada. Adapun itu kenapa memegang teguh ajaran nenek moyang besari. Jadi kita kepercayaan pada Tuhan disini Allah ngalih meninggalkan, meninggalkan siapa lagi nama melihara ini kan biasanya itulah. Kalau ya Anda kami ini umat Islam ngalih kami nipang lagi nama melihara pun pada Tuhan.
Dia, nah penerusnya kayak itu. Hendak kayak cuma merasa ada beban sama yang dialami oleh laki daripada Zainab binti Rasulullah SAW. Maka hal yang kayak ini nih, ya Allah, bisa anak nih udah 2 anak, maka terpisahlah dalam pilihan udah. Dan apa? Dan ketika itu malah ketika perang Badar, laki Zainab ini 4 orang sebelah, 4 orang Quraisy Makkah memerangi Nabi. Dan ketika perang Badar itu kaum Quraisy itu kalah. Maka di antara tawanan, jadi banyak ditawan, 70 orang kalau misalnya ditawan. Di antaranya itu adalah lakinya Zainab tadi. Maka ketika ditawan, lalu ada pengumuman dari Nabi, ya dari pasukan Nabi nih, siapa yang kau menabusi maka dibebaskan. Kan di saat itu kita uji bujur antara kayak apa keimanan sahabat, antara kayak apa kebijaksanaan sahabat. Nabi ketika masalah tawanan perang kan tak ditawan sekitar 70, lalu minta pendapat Nabi. Nabi itu meskipun seorang nabi, seorang raja, seorang panglima perang, kadang pernah Nabi itu memutuskan pendapat seorang meskipun itu bujur. Nyata kalau Nabi itu sudah tak salah, tapi Nabi adalah orang Nabi bijaksana. Maka ada pernah Nabi memutuskan sesuatu itu tanpa musyawarah, karena ujar Rasulullah tidak ada penyesalan dari hasil musyawarah. Jadi yang musyawarah itu insya Allah hasilnya itu akan ada betiwasan. Itu sudah diajarkan Nabi. Maka Nabi itu musyawarah dipanggil sama yang sahabat. Ujar Rasulullah Sayyidina Umar, yalah pendapat tiga apa nah gesan tawanan nih kita baik. Ujar Sayyidina Umar, kita menawan nih nah, bujung beri makane, kita sembelih ya. Oh magenas benar Sayyidina Umar nih. Ini nih yang harap kita haja selama ini banyak membunuh saudara-saudara kita, menyiksa ya Allah. Kisah Makkah tuh, banyak nong disiksa sampai mati gitu, dikubur hidup-hidup. Ya, maka Sayyidina Umar kayaknya udah kayak timbul rasa dendam ingat itu nah, bisa Umar bunuh aja. Kadang-kadang kita beri makane. Nah. Ujar Nabi, wahai Sayyidina Abu Bakar, kayak pendapat ikam. Ujar Sayyidina Abu Bakar apa? Ada orang ini kan nang ditawan nih, ini ada bisi keluarga sugi-sugi, siapa sugi. Nah ya, umum kita yang tetabusan aja, belinya mana bus sekian juta misalnya, kita besakan, kita berduit, ya burik situ, biar tapi kita berduit. Nah untuk dana umat Islam nih. Dan nang kada berduit bang, nang bina miskin nih, yang buat perang warga patah hati berapa? Daripada bunuh diri buat perang, pacar kawin lari ya Allah, tahu kawin lari lah, pacar kawin seorang lari. Nah, nang miskin nih bang, napa ujar Abu Bakar, ada nang miskin ininya. Ini kan bisa mengaji lah, bisa kita baca tulis bisa. Nah kita tahan ini nih guru di sini, kita suruh melajari anak-anak kita nih baca tulis suruh melajari. Selama kita perlukan yang dibasakan loh sampai anak-anak kita bisa. Nah ini dalilnya, nang kita nu sekolah ke luar negeri, ya, nang gurunya nih kada Islam, tapi nang dilejarang itu di ilmu umum boleh. Itu Sayyidina Abu Bakar berjauh Nabi malah merestui itu. Maka ujar Rasulullah, kita setuju dengan pendapat Sayyidina Umar. Tapi kenapa? Wahai Umar, pendapat ikam itu iya benar. Engkau ini sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ketika ditolak umatnya, yang ditentang umatnya, ujian Nabi Nuh apa? Ya Allah tinggal makan aja. Nah, orang-orang kada beriman nih, jangan disesai saya ikut dia pun, termasuk anakku kalinya. Kan kayak itu Allah. La tazal fil ardi ya Rasulullah. Jangan sampai disisakan saya kung dia pun di muka bumi ini. Sakalnya anak seorang kan bukan? Itu Nabi Nuh. Insyaallah kan kayak itu. Himo Sayyidina Umar nih. Kenapa? Nabi membandingkan langsung apa? Sayyidina Umar dibandingkan dengan seorang nabi. Harga Nabi itu himo Sayyidina Umar. Sedangkan engkau wahai Abu Bakar sebagaimana Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya kalau apa Nabi Ibrahim?
memaafkan saja, memaafkan saja Allah. Ketika umat itu mau menerima, lalu ujar apa? Ya Allah, berilah mereka tempo. Bisa jadi suatu saat mereka menjadi orang yang beriman. Maka sama pada dibandingkan lawan Nabi nih. Yang Allah, nah tapi nanti ambil pendapat Sayyidina Abu Bakar. Maka dilajarilah orang-orang Islam baca tulis, tapi tetap dalam pengawasan. Nah, di antara tawanan tadi bahwa laki atau suami daripada Zainab binti Rasulullah SAW itu dibebaskan oleh keluarganya karena keluarganya sugi-sugi, maka boleh ke Mekah. Ya Allah, laki itu sudah nih, sudah dipasang oleh Nabi SAW di Mekah. Lalu di Mekah nih melihat bahwa kayak apa bagusnya orang-orang Islam selama menawan hidin, dan yang manabus itu kada dana daripada Mekah, malah dana daripada perhiasan Zainab yang diserahkan. Jadi Zainab ini ada bakas laki nih, ini bakas mantannya itu lah. Cinta sejati nah ada saat itu adalah kisahnya Zainab binti Rasulullah. Jadi Zainab tuh ampe belaki itu ampe lawan laki ini kan ada belaki ke lain. Ya kalau menurut sini tuh bahan mana indah loh sebenarnya. Ada belaki ke mantan laki ditahan, malah samunyaan perhiasan itu dijurung. Lalu sampai ke tangan Nabi, ini perhiasan Zainab anakku, padahal perhiasan tadi warisan daripada Sayyidatina Khadijah. Ingat kalau perhiasan bini, Masya Allah itu perhiasan bini nih, ada di tangan seorang, di mana Zainab ternyata menapusi bakas laki, maka dipulangkanlah. Anak tadi perhiasan tadi, inna perhiasanku beritakan saja. Aku minta keadilan bahwa ini perhiasan adalah perhiasan peninggalan, juru akan pulang oleh Zainab. Iyalah, maka dipulang Zainab, tapi bakas laki itu dibebaskan. Mulai kayak apa dakwahnya nanti dengan kebaikan tadi, melihat kayak apa perkumpulan orang Islam yang baik terhadap tawanan, yang ramah tamah, yang memberi makan serabunya tetap kayak biasa. Itu namanya perhatian daripada bakas laki Zainab. Maka pambihan yang mutus akan datang kepada baginda Nabi dan mengucap 2 kalimat syahadat. Itu kisah sejatinya Zainab binti Rasulullah. Tetapi kadalawa setelah itu Zainab pun wafat. Zainab meninggal dunia. Nah tadi kisah kayak apa tuh? Masalah kita tuh memelihara akidah, memelihara kebaikan, menjaga kayak apa supaya dakwah itu jalan melalui tingkah laku kita bertahan. Maka dakwah itu kada hanya ustaz, kada tugas dai, tapi tugas kita bertahan melalui profesi atau gawean kita masing-masing. Yang berdagang dengan cara Islam, menarik dengan cara Islam. Kenapa? Karena cara Islam itu kada pernah membohongi orang, kada pernah bahasa ini manipulasi ya. Iyalah, ini manipulasi manis benar, tapi sari manis. Ya kalau kita kawan guru-guru kita, insya Allah kita akan selamat saja. Insya Allah Islam ini berkembang bila kita ini bujur-bujur mencakup di Islam rahmatan lil alamin. Perbedaan itu biasa, kalau jadi masalah, nang ianya kita nih hanya kita tuh punya Islam yang mandiri, punya kepribadian yang bujur-bujur mengusung desa mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Yang salah hilang permintaan dari dalam pemberitaan, nang bujur itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberikan iman, Islam, istiqamah yang senantiasa akan bisa menyelamatkan kita untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadaniya bisallallahu nabi wa bisalika suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin. Wa kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa bina shadid lima ta'ala. Allahumma salli 'ala mu'allimina 'anna wa la tadhhabu fa'ulna 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.